Di sini keyakinan kelas yang dimunculkan itu adalah yang bernilai positif. Saya kasih contoh, misalnya kalau ada teman kita yang tidak mengerjakan PR, ya. Untuk menulis keyakinan kelas, jangan memunculkan hal yang negatif, tapi munculkan sesuatu yang positif. Yaitu misalkan berarti keyakinan kelasnya kalau tidak mengerjakan PR itu berarti mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Bisa dimengerti? Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan kertas yang di situ nanti bisa kita tempel di depan. Silakan membuat keyakinan kelas sesuai dengan ide yang muncul dari masing-masing murid, ya, masing-masing dari diri kalian. Yang muncul dari dalam diri kalian kira-kira apa yang perlu dibuat keyakinan kelas? Silakan. Bisa dimulai ditulis. Tentang sikap, boleh tentang sikap, boleh tentang tugas, boleh tentang ketepatan waktu, disiplinan, berpakaian, bebas. Pokoknya silakan diapresiasikan di kertas yang sudah saya berikan. Silakan. Nanti kalau sudah selesai bisa kita tempel di boleh tugas Vlog aí. yang sudah selesai bisa kita lakukan. Bukan sama sini lah ya, pena cowok ini pena terbang. Ya, silakan. Tanda tangan di sini kalian boleh apa itu tanda tangan di tempat ini ya, ada tempatnya, silakan tanda tangan dan nama. Silakan Mbak. Tanda tangan dulu, namanya di bawah. Ayo silakan maju ke depan. Nah, tahun nong. Aneh. Kemudian ya, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat. Saya harapkan dengan keyakinan kelas di sini bisa terwujud yang positif untuk kelas kita, ya. Disepakati ya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Fariza Rafasya Putra dari kelas 8E. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya ya, yang sudah
berkenan hadir pada kesempatan kali ini untuk memenuhi undangan untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu guru sekalian, tujuan dari diseminasi modul 1.4 ini adalah merupakan salah satu tugas dari program calon guru penggerak untuk menyampaikan dari aksi nyata yang sudah kami lakukan di sekolah, yaitu khususnya SMPN Negeri 1 Maospati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru, bahwasanya kami di sini mohon izin untuk berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan dalam program guru penggerak. Walaupun ilmu itu hanya sedikit, tetapi kalau disampaikan kepada yang lainnya, insya Allah nanti akan bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini ya, apa yang kami dapatkan itu nanti kami berusaha untuk menyampaikannya kepada Bapak Ibu, agar nanti apa yang sudah kami dapatkan Bapak Ibu juga mendapatkannya. Kemudian budaya positif ini Bapak Ibu tidak bisa untuk kita lakukan secara sendiri di sekolah, tetapi ini harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua untuk menciptakannya, yang nantinya bisa dimulai dari diri sendiri. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita memulai untuk diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, apa kira-kira yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Mungkin sudah pernah mendengarnya atau mungkin sudah pernah untuk mendapatkannya. Ya, monggo. Pembiasaan. Ya, di sekolah kita mungkin sudah melakukannya ya. Jadi budaya positif di sini adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan dari budaya positif yang nantinya akan kita lakukan di sekolah. Next. Untuk budaya positif nanti yang akan kami sampaikan di sini ada beberapa poin Bapak Ibu, yaitu ada 7 poin budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini dalam membangun budaya positif itu kita sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan tujuan pendidikan kita Ibu yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya tugas seorang pendidik itu tidak hanya kita transfer ilmu, tetapi tugas kita itu lebih dari itu, yaitu menuntun murid kita, membimbing murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak, sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu kita perlu menyiapkan sebuah lingkungan belajar yang di situ memberikan rasa aman dan nyaman untuk anak, sehingga mereka bisa berkreasi, bisa berinovasi, bisa mencipta sesuatu dengan tanpa adanya suatu tekanan atau paksaan, tetapi adalah sesuatu itu dilakukan dengan rasa yang nyaman. Jadi seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan disiplin yang sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini saya akan mencoba untuk permainan ya. Mungkin 4 orang bisa maju ke depan. Ya, Bu Etika, Bu Nungki,
Monggo. Ya Bu Harum sama mungkin salah satu Mbak Denis bisa mewakili ke depan. Mencoba untuk berpasang-pasangan ya. Jadi di situ yang satu berperan sebagai A dan yang satu berperan sebagai B. Coba berpasangan. Bu Harum berpasangan dengan Mbak Tika ya. Ya. Ke sini, ke depan. Ya. Yang satu berperan sebagai A dan yang satu berperan sebagai B. Yang sebagai A mengepalkan salah satu tangan saja. Sedangkan yang B nanti berusaha membujuk, menggoda agar si A ini mau untuk membuka kepalan tangannya. Sudah? Siap? Iya, silakan. Yang dikepal apa? Sebentar, yang dikepal apa? Yang dikepal di sini adalah sesuatu yang mungkin sangat berharga bagi ibu, ya. Sesuatu yang apa itu rahasia mungkin, atau sesuatu yang itu sangat berarti. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya, boleh, boleh bersama-sama. Boleh bersama-sama ya. Ya, silakan. Bu Harum, apakah saya boleh membuka kepalan tangan Tidak. tolong banyak Bu Haris. Maafkan Saya melihat apa yang ada di belakangmu. Ini Saya tidak boleh ketahuan orang lain. kalau saya ada sedikit saja, apakah tidak boleh? Apa itu? Kasih tahu apa enggak ya? Tidak berharga. Jadi tidak Tolong dong, sekali saja saya ingin tahu apakah itu isinya sangat berharga, saya apakah boleh saya boleh tahu melihatnya? itu Bu Haris? tidak boleh karena ini adalah sangat berharga. Mungkin bisa ditawarkan dengan imbalan atau bagaimana? Nah, dengan nanti membuka. Tidak boleh. Mungkin apakah sebenarnya sebentar saja, sebentar, hanya sebentar. nanti kalau Bu Harum boleh buka akan saya kasih sesuatu Bu Harum. Tolong dong Bu Harum membuka kepala itu, saya pengen tahu apakah itu isinya apa, saya pengen tahu. Nanti tak kasih sesuatu, Bu. Apa dulu sesuatunya itu? Mau permen? Sangat pernah. Saya kan bukan anak kecil. Apa ya? Boleh. Pengen apa ya? Pengennya apa? Alasannya itu Kado. sebagai privasi. Mau kado apa? Sesuatu yang bisa Atau mungkin ada syarat atau kira-kira biar Bu Harum berharga apa? Apakah Ya, cukup tenang tadi. lebih biar Bu Harum buka? Ada sih. Oke, tukeran kado saja ya. Saya tuker kado. boleh. Untuk Kalau sudah benar syaratnya, Insya Allah Pengen saya mengetahui pasti mau. isinya Saya apa? pengen tahu banget karena Ya, dibuka. Bu Harum buka itu jadi saya lebih saya mau Bu Harum buka ya. Terima kasih ya. Kasih syaratnya terus tolong dijaga Boleh baik-baik, kasih jangan tahu sampai syaratnya orang apa, lain Bu? itu tahu. Siap. Nanti saya akan kasih kado ya. Ya, Bu. pasti ya. Terima kasih. Dijaga betul-betul dan kalau nanti kalau mau ikuti Slide selanjutnya, Mbak. dari segi itu. Ya, sudah cukup ya. Ini ada 2 pasang. Ya, sudah. Nggak apa-apa. Sudah ya. Ini ya. Apakah si A mau membuka kepalan tangannya? Tadi yang saya lihat yang membuka Mbak Nungki, sedangkan yang tertutup adalah Bu Harum. Ya, ya. Saya boleh tahu alasannya apa, Mbak Nungki, untuk membuka? Alasannya karena Bu Denis memberikan jaminan kepada saya bahwasanya isi dari kepalan tangan saya ini tidak akan diberitahukan oleh siapapun karena isi dari kepalan tangan saya ini sangat-sangat rahasia. Jadi yang boleh tahu hanya di antara kita, saya dan Bu Denis. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nungki. Untuk selanjutnya, alasannya kenapa Bu Harum kok tetap bersikukuh untuk tidak membuka kepalanya? Ya, terima kasih. Alasan saya lama sekali tidak saya buka. Satu, karena keyakinan dari teman saya itu belum meyakinkan saya. Apakah nanti kalau kepala saya buka, apakah rahasia itu nanti
mau dibocorkan sama temannya lewat bisik-bisik, Ibu. Iya. Kadang itu kan kita bisik-bisik, sehingga saya masih ragu. Jadi saya lama, saya pikir. Kemudian nanti saya memberikan syaratnya 1, tidak boleh dibocorkan, 2, nanti kalau tahu misalnya mau dilaksanakan juga boleh. Iya. Tapi kayaknya belum sepenuh hati, sehingga ini kepalanya lama, masih saya pertahankan. Setelah teman saya mengatakan sudah mau melaksanakan syaratnya, barulah saya buka. Iya. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Baiklah, sekarang dalam kegiatan ini ya tadi buka tutup kepalan tangan. Siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira yang memegang kendali si A atau si B, Bu? Kendali kan yang Ada yang menjawab A. Kemudian ada lagi yang mempunyai jawaban lain? Ya, selanjutnya Mbak. Jadi siapakah sebenarnya pemegang kendali yang bisa mengontrol, membuka atau menutup kepalan tangan? Itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, ya. Jadi orang lain itu tidak bisa untuk mengontrol kita. Loh tadi itu ada yang membuka, Bu, ya. Dengan dia membuka kepalan tangan berarti dia sebenarnya yang mengontrol itu tetap dirinya sendiri, tetapi dia memberikan izin kepada orang lain untuk mengontrol dirinya. Jadi mungkin seperti itu. Di sini sebagaimana disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa seorang murid untuk mengikuti apa yang kita perintahkan. Misalkan dalam sebuah kelas ya Bapak Ibu, dalam sebuah kelas, anak-anak perhatikan apa yang Ibu sampaikan, jangan rame sendiri. Nah, dalam kondisi seperti itu ada dua kemungkinan. Anak masih memegang kepalan tangannya dan ada anak yang sudah mau membuka. Yang membuka itu dia berarti mengikuti dari instruksi kita ya, dengan keinginannya sendiri untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru pada saat menyampaikan pelajaran. Tetapi bagi murid yang masih mengepalkan tangan, dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tengok sana, tengok sini, kadang mainan sendiri. Nah, seperti itu ya. Ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Next, Mbak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini adalah penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sebuah perilaku tertentu. Ya. Seperti tadi halnya pada saat si A mau berusaha untuk membuka dari kepalan tangannya, itu dengan bujukan, dengan rayuan, dengan iming-iming kira-kira nanti tak kasih apa ya, biar kamu mau membuka kepalan tangan saya. Demikian juga yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ayolah nak, belajar supaya nilai kamu bagus. Nanti kalau kamu bagus, nanti kamu bisa jadi juara di kelas, misalnya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pernah saya melakukannya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, Bapak Ibumu sudah bekerja di ladang berpanas-panasan, berhujan-hujanan. Apa kamu tidak merasa kasihan? Kamu belajar di sini dengan seenaknya, tidak mau mengerjakan tugas, tidak memperhatikan pelajaran. Apa kamu nggak kasihan terhadap orang tuamu yang sudah membiayai kamu? Nah, ini nantinya membuat anak itu menjadi merasa bersalah, bahkan bisa juga menangis. Ya.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ini pun ada beberapa yang juga dilakukan ya. Misalnya ada anak yang berkelahi ya, berkelahi di luar. Kemudian anak tersebut karena kita sebagai guru, bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut agar cepat selesai? Misalnya antara A dengan B. Kemudian karena kalian berkelahi, silahkan dimaafkan temannya, salaman dan lain sebagainya. Ya, kita memaksakan kehendak untuk seperti itu. Akan tetapi apa kita mengetahui, melihat bahwa apa yang dirasakan oleh anak? Mungkin si A masih merasa dongkol untuk sulit memaafkan dari si B. Si B mungkin masih mempunyai rasa dendam. Mereka hanya secara dilihat oleh mata saja, dia bersalaman, dia memaafkan. Akan tetapi apa kita tahu di dalam hatinya? Ya, ini adalah merupakan kontrol orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu guru yang hebat, di sini adalah perubahan stimulus respon menjadi teori kontrol. Apabila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Di sini ada stimulus respon tentang dunia dan ada teori kontrol tentang dunia. Yang pertama adalah realitas atau stimulus respon memandang bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Tetapi teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena orang itu mempunyai pikiran masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Pandangan orang lain itu banyak sehingga kita tidak bisa untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan untuk teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah yang sudah kita lakukan di depan tadi, bahwa kita sendirilah yang bisa untuk mengontrol kita sendiri, sedangkan orang lain tidak bisa untuk mengontrol kita. Kemudian untuk stimulus respon, ini adalah pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika kita sudah membujuk dengan sekuat tenaga ya, tidak bisa, maka untuk stimulus respon ini adalah pemaksaan yang muncul. Kemudian untuk teori kontrol tentang dunia, ini adalah sebuah kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam stimulus respon di sini model berpikir itu menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol tidak ada yang menang atau kalah, melainkan di sini adalah menang dan menang. Jadi itu ini yang diharapkan, merubah stimulus respon menjadikan teori kontrol. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang pendidik. Berikutnya. Nah, sekarang yang kedua adalah disiplin positif. Di situ ada seorang guru yang mempunyai banyak pertanyaan. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Kira-kira bagaimana Pak Gun untuk membuat murid kita itu menjadi disiplin, Pak Gun? Ya, menurut saya yang selalu disiplin ya, kita harus sering mengingatkan kepada siswa ya. Tidak bosan-bosannya mengingatkan siswa tentang pentingnya disiplin. Karena disiplin itu merupakan kunci keberhasilan kita ya
Jadi tetap selalu mengingatkan kepada siswa tentang kedisiplinan. Ya. Terima kasih. Jadi tidak bosan-bosan untuk mengingatkan murid. Nah, pertanyaan yang kedua, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Mungkin Pak Denis mau menjawab, siapa kira-kira yang bisa mendisiplinkan murid, Pak Denis? Terima kasih Bu Dian. Menurut saya yang bisa mendisiplinkan murid itu adalah semua guru. Bukan, kalau biasanya kan ada yang bilang tugas guru BK saja. Nah, bukan. Sebenarnya itu semua guru berhak. Jadi tidak guru BK saja. Terima kasih. Satu lagi, apakah kepala sekolah, guru, orang tua murid, ataukah murid sendiri yang dapat mendisiplinkan murid? Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin Bu Herwin. Karena di dalam lingkungan sekolah itu ada guru, orang tua, murid, bahkan kepala sekolah. Kita harus bekerja sama untuk mendisiplinkan anak. Bukan cukup satu guru, dua guru, saling kita tanggung jawab, bekerja sama kita semua untuk mendisiplinkan anak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas jawaban yang diberikan. Next, Mbak. Sekarang kita lihat dulu disiplin itu sebenarnya apa ya. Kalau mendengar kata disiplin itu kira-kira agak gimana gitu ya. Jadi nanti ada konsekuensi ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar dengan disiplin. Bapak Ibu Guru, disiplin merupakan kemampuan memerintah diri sendiri dengan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai ini adalah sebagai nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa program yang sudah dilakukan di sekolah, yaitu tentang pemakaian helm. Ya. Kalau kita melihat pemakaian helm supaya nanti tidak ada kena razia oleh polisi misalkan. Tetapi di situ itu ada nilai kebajikannya yang terdapat di dalam pemakaian helm, yaitu untuk apa Bapak Ibu? Untuk keselamatan. Ya, jadi untuk keselamatan. Kemudian contoh lain misalnya, kita memakai masker. Ya, pada saat pandemi maupun sekarang sudah masih banyak yang memakai masker. Nah, masker itu di situ mengandung nilai kebajikan, yaitu untuk menjaga kesehatan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, murid-murid kita mungkin ya, saya jerawatan di sebelah sini. Jadi kalau maskernya saya lepas, nanti jerawatnya kelihatan. Jadi double fungsi. Ya. Itu adalah bentuk kedisiplinan. Next. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sebenarnya disiplin itu dibentuk oleh diri kita sendiri, keluar dari hati nurani diri kita sendiri. Tapi di sini ya, jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi sudah terjawab tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan di situ peraturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Contoh disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah, di sini ada program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi ketika anak mulai menginjakkan ke sekolah, di situ kita harus memberikan sesuatu yang membuat mereka itu bahagia untuk memulai aktivitasnya. Karena dengan dimulai dengan rasa bahagia, nanti mereka akan menikmati proses-proses pembelajaran yang ada di sekolah, ya. Paling tidak senyum, menyapa, ya. Ini akan membahagiakan bagi diri murid itu sendiri, ya. Selain itu nanti juga akan membuat bahagia orang-orang yang ditemuinya di sekolah.
Kemudian yang kedua adalah budaya antri dan tertib sebelum masuk sekolah. Ya. Di sini adalah mengajarkan bahwa kita dilepas oleh orang tua kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu dengan bapak ibu guru, maka kita juga harus permisi ya. Kemudian masuk dan budayakan antri dan tertib. Sebelum memulai pelajaran, mengumpulkan HP. Di sini dimaksudkan agar konsentrasi anak itu bisa terfokus pada pelajaran dan tidak terfokus pada HP. Karena sesuai dengan kodratnya anak, di situ dia mengikuti kodrat zaman. Ini adalah zamannya teknologi, sehingga mereka menyukai hal-hal yang berbau teknologi. Nah, hal ini juga perlu kita tata agar kapan anak-anak boleh menggunakannya dan kapan harus untuk sementara waktu tidak digunakan. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini adalah merupakan pembiasaan yang luar biasa yang ada di sekolah kita ya. Karena ini adalah pondasi dari siswa-siswi kita dalam menjalani kehidupan ya. Dengan adanya pembiasaan terutama ini akan membuat tenteram. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, hati kita dibuat tenteram dulu dengan membaca Al-Quran. Selain itu juga akan mengeluarkan aura yang positif di lingkungan kelas. Bahwasanya orang yang ruangan atau rumahnya itu dipergunakan untuk membaca Al-Quran, maka itu akan bersinar. Betul begitu ya Ustadz Rozak? Jadi ini adalah membuat suasana adem, ayem, tidak hanya manusianya saja, tetapi juga lingkungannya. Itu tadi disiplin positif. Sekarang kita memasuki yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah merupakan apa, Bu? Dorongan yang berasal dari diri kita, ya, yang keluar secara naluri. Motivasi perilaku manusia di sini ada yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya contohkan untuk khusus Bapak Ibu guru dulu. Misalkan kita diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti workshop. Dan workshop tersebut mungkin ya di luar kota, di Surabaya mungkin ya. Waduh kok jauh banget gitu ya. Nah, kalau orang mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nanti kalau saya tidak hadir dalam workshop tersebut, nanti pasti saya akan mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Kan tidak enak. Nah, ini adalah motivasinya secara eksternal ya, bukan berasal dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan mengikuti workshop, nanti mungkin di sana fasilitasnya hotel. Kita dapat uang transport, dapat sertifikat lagi. Nah, jadi ini juga masuk dalam motivasi eksternal Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan orang yang memiliki motivasi seperti ini, misalnya dengan mengikuti workshop, nanti saya tentu saja secara otomatis akan bertambah ilmu saya, wawasan saya juga bertambah. Kemudian nanti saya juga ketemu dengan relasi-relasi yang lain, menambah teman. Selain itu, ini adalah merupakan kesempatan bagi saya untuk mengupgrade menjadi guru yang profesional. Nah, mungkin ini adalah motivasi secara internal. Nah, motivasi internal inilah yang menjadi tujuan disiplin positif ya, yang harus kita kembangkan, kita tingkatkan untuk sebagai pendidik. Ya. Next, Mbak. Ya. Di sini di dalam kita berinteraksi dengan siswa, tentunya kadang siswa itu adalah melanggar dari apa yang sudah ditetapkan. Yaitu di sini
perbedaan antara hukuman dengan sanksi ya. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, itu akan terjadi. Sedangkan kalau sanksi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya kalau kita memberikan hukuman, secara otomatis kita akan menyakiti fisik anak ya. Dia misalkan disuruh push up ya, lari, kemudian membersihkan kamar mandi mungkin ya. Sedangkan sanksi di sini adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi konsekuensi dari apa yang kita berikan kepada siswa, misalkan dengan tidak mengerjakan PR, berarti dia harus mengerjakan PR pada saat jam istirahat mungkin ya. Kemudian ini ya, tadi sudah saya sebutkan, membuat anak menjadi sakit, dan sakit itu tidak hanya fisik Bapak Ibu, tapi sakit itu juga bisa dari hati. Dan kalau dari hati ini jauh lebih panjang dampaknya dibanding dengan fisik ya. Saya sudah pernah merasakan ya, waktu SMP mendapatkan hukuman, dan itu saya masih ingat betul kesalahan apa yang saya perbuat, hukuman apa yang diberikan kepada saya, siapa yang menghukum, itu adalah masih ingat Bu. Itu sudah berapa tahun itu ya. Jadi hukuman ini sangat dampaknya sangat luar biasa bagi kita. Kemudian untuk sanksi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tadi ya, mengerjakan PR di saat teman-temannya itu sedang istirahat, bisa ke kantin dan lain sebagainya, akan tapi dia harus mengerjakan PR. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang sesaat. Kemudian dengan hukuman, anak ini akan membenci kedisiplinan. Karena dia kalau misalkan dia melanggar, maka dia akan dihukum lagi, sehingga dia membenci kedisiplinan. Kemudian sedangkan saksi, ini anak akan menghargai disiplin. Hukuman ini adalah sebuah paksaan, karena apabila kita disuruh lari, berarti itu kan kita lari secara terpaksa ya. Kemudian sanksi di sini adalah dengan adanya stimulus, maka akan muncul sebuah tanggapan. Hukuman ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan sanksi ini mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu adalah merupakan sebuah konsep diri yang buruk, sedangkan sanksi di sini adalah konsep diri yang baik. Dengan hukuman, anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika ditanya, dia berusaha untuk menyembunyikan supaya apa? Supaya terhindar dari hukuman yang diberikan. Kemudian sanksi, di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Berikutnya adalah dampak dari hukuman. Itu dalam hati anak itu pasti akan ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan ya, mungkin dia menghukumnya di lapangan sehingga semua orang itu mengetahui bahwa dia dihukum karena membuat kesalahan. Kemudian merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk sanksi di sini dia akan kehilangan hak. Seperti tadi pada saat temannya dia ke kantin, dia harus mengerjakan, sehingga hak untuk dia ke kantin terkurangi. Kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu ya. Mana ada teman yang menemani dia untuk mengerjakan PR. Nah, tentu semuanya akan dengan aktivitasnya masing-masing ya. Sekarang cek dulu ya Bu ya. Hukuman dengan konsekuensi ya. Misalkan di sini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kebutuhan yang keempat yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu selalu mempunyai kebutuhan dasar Bapak Ibu, karena kita adalah sebagai makhluk hidup ya. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang di sini adalah biasanya berkaitan dengan fisiologis ya.
Kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan sandang, kebutuhan akan rasa aman, ini adalah bertahan hidup. Saya contohkan misalnya pada saat kita mengajar, tetapi ada anak yang mungkin dari rumah belum sarapan karena mungkin orang tuanya belum menyediakan makanan atau lupa untuk membawakan bekal bagi anaknya. Bagaimana posisi dia pada saat kita melakukan proses belajar mengajar, sedangkan perutnya keroncongan. Ya, ini adalah merupakan suatu kebutuhan bagi siswa kita. Kemudian misalnya kalau kebutuhan sandang, baju yang dipakai ternyata sudah terlalu sempit. Kemudian datang ke sekolah, dia akan merasa malu, ya. Dan belum sempat mungkin untuk bilang ke orang tuanya atau bagaimana. Kemudian misalnya lagi pada saat datang ke sekolah, dia sudah sebelum berangkat ke sekolah dia sudah gini, teman-teman suka membuli saya menjadi malas untuk ke sekolah, ya. Ini adalah merupakan sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Dia merasa tidak nyaman karena di sekolah nanti biasanya dia dibully oleh teman-temannya, ya. Ini adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Murid-murid kita memerlukan cinta dan kasih sayang. Mungkin cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh orang tua itu sangat besar. Akan tetapi ada beberapa anak kondisi yang di situ dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Dan itu dia harapkan mendapatkan cinta dari kita sebagai bapak ibu guru adalah pengganti dari orang tua, ya. Nah, mungkin anak itu adalah pengen lebih dekat dengan kita, ya. Kita sebagai pendidik, walaupun murid kita banyak, usahakan kita berusaha untuk dekat dengan anak, ya. Paling tidak kasih senyuman, sapa mereka, perhatikan mereka. Mungkin pada saat kita lewat, anak tersebut duduk, kita bisa menyapanya sehingga mereka akan tumbuh cinta dan kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, ya. Penguasaan di sini, ya, kadang dalam sebuah kelas itu memang ada beberapa anak yang mungkin dia jiwanya jiwa pemimpin. Dia memimpin teman-temannya, ya. Kemudian dia mempunyai kekuasaan. Ini adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia juga. Tapi hal ini perlu untuk kita arahkannya. Bagaimana cara memimpin yang baik? Bagaimana misalkan ada teman yang mungkin kurang tepat dalam tingkah lakunya, itu bisa untuk ditegur secara halus dan bukannya sebagai seorang pemimpin yang berkuar-kuar misalnya seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan, ya. Anak mempunyai sebuah kebutuhan kebebasan, yaitu dia bebas berpendapat, bebas mengungkapkan idenya, bebas berkreasi, ya, bebas untuk menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki. Kemudian terakhir di sini adalah kesenangan. Kesenangan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Misalnya, ya, saya senang sekali diajar oleh Pak Gun, karena Pak Gun itu sabar dalam mengajar, kemudian beliau dalam menyampaikan itu selalu muncul inovasi-inovasi pembelajaran yang membuat saya bersemangat, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar. Yang saya lakukan untuk 5 kebutuhan dasar ini, biasanya Bapak Ibu saya melakukan refleksi di awal pembelajaran, ya. Jadi anak itu saya beri kertas yang di situ saya bagikan satu-satu kepada anak. Saya minta anak untuk melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Tidak usah dikasih nama, karena kalau dikasih nama tentu anak itu nanti, wah, saya kalau berpendapat seperti ini nanti Bu Dian pasti tahu. Jadi tidak usah dikasih nama, sehingga apa yang mereka rasakan selama pembelajaran dengan saya itu dituliskan. Baik itu hal-hal yang kurang disukai maupun hal-hal yang memotivasi dia untuk menyukai pelajaran.
sehingga kita bisa mengevaluasi, oh ternyata anak-anak itu dengan saya pakai metode seperti ini, anak-anak kurang suka, mereka lebih menyukai metode yang lainnya mungkin. Kemudian selain itu, selain refleksi yang saya suruh menulis kepada anak-anak, juga harapan. Jadi harapan untuk pembelajaran ke depan itu yang mereka inginkan seperti apa? Mungkin mereka menginginkan sekali-kali Bu belajar di luar ruangan, atau mungkin Bu dalam penyampaian jangan terlalu tegang-tegang ya. Jadi ada guyonannya, ada intermezzonya, sehingga nanti kita bisa membuat semangat. Itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak-anak yang perlu untuk kita perhatikan. Next. Ini misalkan ada sebuah kasus Bu ya. Bu Siska, wali kelas 7D sedang galau menghadapi ulah salah satu murid yang bernama Dandi, karena dia sering meminta bekal makanan temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan, dan menurut Anda apa alasan Dandi melakukan hal tersebut? Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi. Mungkin Mbak Tingka. Ya. Terima kasih Bu Dian. Untuk menghadapi siswa atau murid yang sering nakal ya sama temennya, biasanya guru pasti akan mengarahkan ke siswa, jangan seperti itu, jangan diulang lagi. Jadi mengingatkan siswa agar bersikap baik terhadap temannya. Iya. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Tika atas jawaban yang diberikan. Apabila kita menghadapi kasus seperti ini dengan mengaitkan kita pada kebutuhan dasar, maka hendaknya kita ya, jadi pendidik itu ibaratnya adalah seperti petani Bapak Ibu ya. Petani itu adalah gurunya, kemudian sawahnya itu adalah lingkungan sekolahnya, benih-benih padi itu adalah siswanya atau muridnya. Sehingga bagaimana kita bisa menumbuhkan padi itu dengan baik, bagaimana kita bisa mengontrolnya, bisa merawatnya, bisa memberikan kebutuhan apa yang tepat, itu adalah tergantung dari petaninya. Sebagai contoh misalnya tanaman padi, dia membutuhkan air, maka kita harus memberikan air untuk tanaman padi tersebut. Kalau tanaman padi itu membutuhkan air, kemudian kita pupuk, kira-kira tepat atau tidak? Tanaman tersebut misalnya membutuhkan air, tapi kita memberinya pupuk, ini merupakan suatu hal yang tidak tepat. Begitu juga ketika anak, kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan, itu kita dalam menyikapinya, kita observasi dulu. Next. Jadi anak tersebut kita panggil, kemudian kita tanya alasannya, mengapa dia? Di sini ada beberapa jawaban yang kemungkinan akan dijawab oleh Dandi tadi. Apabila jawaban Dandi dalam contoh kasus tersebut karena lapar, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Dandi ini adalah untuk bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Dandi itu merasa bahwa dia merasa senang karena temannya akan memperhatikan dia, ya, dengan mengganggu temannya, memaksa meminta makanan, maka temannya tersebut akan melapor ke guru. Secara otomatis dia mendapat dua perhatian, perhatian dari temannya dan perhatian dari guru. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Next. Kemudian apabila jawaban Dandi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya, maka dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Dia paling jagoan sendiri di kelasnya. Kemudian apabila Dandi menjawab bahwa dia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang lucu, maka dia sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangannya.
Jadi alasan di sini adalah harus kita tanya dulu apa alasan dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir ya di sini, apabila jawaban dari Dandi adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah karena selalu diberikan bekal yang sama yaitu itu aja. Oleh karena itu dia ingin mungkin mencoba masakan makanan teman-temannya yang beraneka ragam, sehingga di sini Dandi sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi kalau menemui anak yang seperti ini, jangan langsung kita marah-marah. Kita tanya dulu kira-kira alasannya apa, sehingga kita akan memberikan tanggapan, akan memberikan solusi yang tepat untuk anak-anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk pada poin yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Seperti yang kita lakukan di awal tadi ya, bahwasanya yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Di sini ada beberapa posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Di sini bisa kita lihat perbedaannya dalam tabel. Ya. Untuk penghukum, guru itu akan berbuat menghardik, ya, bahkan sampai menunjuk-nunjuk, ya. Kamu kalau tidak melakukan, awas ya. Nah, ini adalah sebagai perbuatan guru atau perkataan guru tipe penghukum. Di sini maka hasil yang akan didapatkan itu anak akan memberontak, kemudian anak akan menyalahkan orang lain dan memicu anak untuk berbuat bohong, ya, berkata bohong. Di sini siswa meletakkan guru dengan posisi yang buruk, ya, menganggap guru dalam posisi yang buruk, di luar dunia yang berkualitas. Kemudian siswa di sini berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Nah, akibat yang terjadi pada siswa di sini adalah siswa akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi pada faktanya di sekolah itu kan, misalkan ada beberapa siswa yang setelah kita tegur, itu kan ada beberapa siswa yang mengulang dan selalu mengulang. Nah, ini adalah akibat yang terjadi pada siswa tatkala dia dihukum. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Jadi di sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak perlu berbuat seperti itu, ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu itu lelah sekali mengatakannya, ibu stres memikirkan kamu. Nah, jadi seperti ini. Sehingga di sini anak itu berusaha untuk menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian siswa di sini masih tetap ya meletakkan guru di dalam, ini sudah di dalam ya, sudah di dalam dunia yang berkualitas. Sehingga karena dia merasa bersalah, maka siswa itu akan berkata, maafkan saya, karena dia merasa bersalah. Akibat atau dampak yang terjadi pada siswa dengan adanya pembuat orang merasa bersalah, di sini dia akan merasa rendah diri, karena merasakan dirinya itu adalah menjadi orang yang bersalah. Ini hendaknya untuk penghukum dan pembuat orang bersalah ini adalah sebagai pendidik itu kalau bisa kita hindari, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah sebagai teman, ya. Guru berbuat yaitu membuatkan alasan-alasan untuk siswanya, ya. Jadi nggak apa-apa kamu terlambat, nanti ibu yang mengurus. Nah, seperti itu, ya. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk siswanya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Kamu mengerjakan pekerjaan yang sudah ibu tugaskan. Tolong ya. Nanti kalau tidak, ibu nanti yang dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Nah, ini biasanya seperti itu.
Di sini siswa meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Sehingga siswa di sini akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu, ya. Hal yang berdampak pada anak di sini mengakibatkan anak itu lemah dan tidak mandiri. Kemudian yang ketiga di sini adalah sebagai pemantau. Guru berbuat yaitu dia selalu menghitung atau mengukur, ya. Mungkin kalau di sini tidak ada. Saya mengajar di 2 tempat yang saya rasakan, ya. Di tempat saya yang lain itu adalah adanya poin, ya. Jadi setiap anak yang berbuat kesalahan itu sudah masuk poin. Semakin banyak anak berbuat kesalahan, poinnya semakin banyak, ya. Dan di situ nanti jika melebihi poin tertentu, misalkan poin 1 sampai 25, itu nanti sanksi yang diberikan apa? 25 sampai 50 poinnya, membaca surat Yasin misalkan seperti itu. Nah, guru berkata apa peraturannya? Ya, dia karena mempunyai catatan-catatan tentang peraturan. Kemudian siswa di sini meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi masih memperhatikan peraturan dan hukum. Misalkan siswa berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya. Berapa halaman yang harus saya tulis, biasanya seperti itu. Jadi dengan adanya poin, misalkan anak itu menghitung poin saya sudah berapa, jangan sampai poin saya bertambah, nanti saya akan mendapat hukuman yang seperti ini. Nah, itu adalah pemantau, ya. Di sini akibatnya adalah menitik beratkan pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya, ya. Kalau dia mendapatkan apa itu poin yang banyak, tentu saja nanti ada hukuman sesuai dengan poinnya. Kemudian yang terakhir di sini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Di sini adalah guru itu akan berbuat, kita sebagai manajer itu hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja, ya, buat anak. Kemudian guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini? Biasanya kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, nanti kita benturkan pada keyakinan kelas yang sudah diperbuat. Tatkala anak itu dia melanggar dari sebuah aturan atau kesepakatan yang telah disepakati. Hasilnya di sini akan menguatkan pribadi. Jadi dia menyadari dengan sendirinya, kira-kira kesalahan saya itu apa? Kenapa saya bisa berbuat seperti ini, ya? Siswa di sini meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Siswa akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia berpikir sendiri. Jadi di sini dia berbuat kesalahan dengan melanggar peraturan atau keyakinan kelas. Kemudian dia mencari solusi sendiri. Kira-kira apa yang bisa dia perbaiki untuk menebus kesalahannya. Nah, akibat pada siswa, maka siswa di sini akan mengevaluasi diri. Kemudian setelah mengevaluasi diri, dia akan mencari bagaimana cara memperbaiki dirinya. Ya. Di sini ada contoh kasus, Bapak Ibu, ya. Misalnya Hasan dan Husin saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Husin akan balik melempar kulit pisang ke Hasan, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Haryo yang sedang melintas di kantin. Pak Haryo menegur keduanya dan meminta mereka untuk menghadap kepala sekolah, yaitu Ibu Tari. Ibu Tari langsung melihat buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Husin mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru piket. Dari kasus Hasan dan Husin, tindakan yang dilakukan Bu Tari termasuk dalam posisi kontrol apa? Mungkin Bu Dewi untuk kasus tindakan yang dilakukan Ibu Tari itu termasuk dalam posisi kontrol pemantau.
Di sini bisa dilihatkan pada di situ ada Butari melihatkan buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Jadi anak atau murid di situ karena tata tertibnya kalau melakukan yang salah seperti itu, maka dia melakukan sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. Jadi anak hanya terpaku pada apa yang dia perbuat, yang itu yang dilakukan untuk memperbaiki. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Betul sekali Ibu. Jadi di sini posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau karena mempunyai catatan-catatan tentang peraturan dan nanti juga disupervisi oleh guru piket. Ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke poin yang ke-6, keyakinan kelas, mungkin untuk melenturkan otot-otot kita bisa untuk berdiri sebentar Bapak Ibu. Ya, jadi tidak duduk. Silakan menghadap ke selatan. Ya. Sekarang bagaimana caranya agar supaya teman kita itu juga senang? Silakan dipijit. Ya. Sekarang berbalik. Gantian. Ya. Oke, saya kira cukup Ibu. Supaya menghindari kelelahan ya, kita juga perlu adanya sebuah aktivitas yang bisa membuat kita fresh lagi. Selanjutnya kita melanjutkan ke poin yang ke-6, yaitu keyakinan kelas atau sekolah ya. Keyakinan kelas ini dibangun bersama-sama antara guru dengan murid. Jadi ini adalah merupakan sebuah kesepakatan ya. Yang di situ nantinya keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati. Mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas ya? Tadi sudah disampaikan bahwa keyakinan kelas itu dibangun secara bersama-sama sehingga memunculkan motivasi diri untuk melaksanakannya. Sehingga murid kita itu membuat keyakinan sendiri, kalau melanggar dia akan membuat sanksi atau konsekuensi yang didapat juga atas perbuatannya. Sedangkan kalau peraturan itu cenderung memerintah. Peraturannya sudah ini A, B, C, D, tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi sehingga seorang siswa itu hanya mentaati peraturan dan apabila melanggar maka dia harus dihukum. Ya, next. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ya. Di sini keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Kemudian keyakinan kelas itu berisi pernyataan-pernyataan universal. Mungkin Bapak Ibu pengajar kelas 7 sudah membuatnya. Tapi untuk kelas 8 sama kelas 9 saya rasa mungkin ada yang sudah membuat dan ada yang belum ya. Jadi untuk peraturan kelas itu biasanya contohnya ini. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini adalah spesifik ya. Kemudian jangan mencoret-coret dinding kelas. Kalau kita buat keyakinan kelas, bagaimana dari banyak poin-poin itu kita jadikan satu yang nantinya bisa mencakup keseluruhannya, yaitu keyakinan kelas yang didapat adalah menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Ini sudah mencakup beberapa hal, mulai dari piket ya, mulai dari membuang sampah dengan pada tempatnya, kemudian membersihkan ruangan, menata buku yang berceceran terutama yang berada di bagian belakang. Ini sudah masuk dalam menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Jadi ini bersifat universal. Kemudian masih tadi ya Mbak, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi hindari kata-kata jangan
kata-kata tidak itu harus dihindari. Misalnya kita ingin membuat sebuah peraturan kelas, yaitu kalau kita lihat anak-anak bajunya kok banyak yang atributnya nggak lengkap, kemudian banyak yang tidak pakai dasi, baju dikeluarkan. Bagaimana membuat keyakinan kelasnya, yaitu memakai seragam dengan rapi dan sopan. Itu sudah mencakup dari keseluruhan poin-poin yang tadi ya. Kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas ya. Poinnya bisa mungkin antara 1 sampai 7, itu saya rasa sudah cukup ya. Karena kalau terlalu banyak nanti anak sulit untuk mengingatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang di kelas saya apa aja ya? Ya, jadi seperti itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Karena namanya saja keyakinan kelas, berarti nanti penerapannya adalah di kelas. Yang nantinya dari keyakinan kelas yang terbentuk, itu baru dibuat sebuah keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah itu nanti bisa dimunculkan dalam sebuah visi dari sekolah itu. Ya, nanti terbentuk sendiri visi-visinya itu dari munculnya dari kegiatan-kegiatan yang positif itu bisa dimunculkan di situ. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Jadi dalam membuat sebuah keyakinan kelas, ide dari keyakinan kelas yang dibuat itu muncul dari anak-anak semua, yang nanti setelah itu bisa diklasifikasikan sesuai dengan poin-poinnya. Nah, dari poin-poin tersebut baru nanti direkap di keyakinan kelas. Kemudian agar anak itu ikut memiliki keyakinan kelas, perlu dari anak itu untuk menandatangani. Loh, ini siapa yang buat ya? Nah, ini ada tanda tanganmu. Nah, itu berarti anak itu nanti merasa memiliki dan berkontribusi terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ya. Jadi ini keyakinan kelas itu sifatnya adalah up to date. Ketika ada beberapa hal yang mungkin anak-anak kok sekarang ini ya mainan HP. Padahal kemarin buat keyakinan kelasnya itu tidak ada yang berkaitan dengan HP. Berarti keyakinan kelasnya perlu untuk ditambah lagi ya. Jadi fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada. Next. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat. Silakan, Mbak. Diklik. Bukan di videonya. Yang sebelah sini. Diklik. Hah? Tadi bisa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai pelajaran pada ini. Terlebih dahulu kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berisi tentang
mulai. Boleh tentang kebersihan, boleh tentang tugas, boleh tentang penempatan waktu, disiplinan, berpakaian, bebas. Ya silakan diapresiasikan di kertas yang sudah saya berikan. Silakan. Jadi anak-anak kita berikan kesempatan untuk menuangkan idenya yang nantinya bisa disampaikan dalam curah pendapat, menuliskan dari kira-kira keyakinan apa yang perlu untuk dimunculkan untuk membuat sebuah kesepakatan. Kemudian setelah itu kita tempel dan langsung kita klasifikasikan sesuai dengan poinnya. Kemudian dari poin-poin yang muncul itu kita tuliskan sebagai keyakinan kelas, ya. Nah, ini adalah agar anak itu juga mempunyai kontribusi, maka perlu adanya sebuah tanda tangan. Nah, dengan demikian jadilah sebuah keyakinan. Ya. Kemudian contoh dari keyakinan kelas di sini adalah mengikuti kegiatan pembelajaran pembacaan Al-Quran dengan tertib, karena ada beberapa anak yang pada saat membaca Al-Quran itu ada yang tidak membaca. Sehingga di sini Bapak Ibu yang perlu ditekankan, ketika kita menyuruh anak untuk membaca Al-Quran, diharapkan kita juga ikut serta untuk membaca, karena kita sebagai guru itu adalah memberikan suri tauladan kepada anak, sehingga kita itulah contohnya, ya. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman dalam kelas, hadir sebelum pembelajaran dimulai, menjaga kebersihan kelas, berpakaian yang rapi dan sopan, menjaga sikap dan menghormati Bapak Ibu guru dan teman. Itu adalah keyakinan kelas yang dibuat. Yang terakhir Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi, ya. Jadi segitiga restitusi ini mungkin sebagian besar Bapak dan Ibu guru itu sudah melakukan, tapi mungkin belum tahu kalau itu namanya adalah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru di sini diharapkan yaitu bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Tujuannya apa, ya? Kemudian menerapkan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua di sini adalah membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri.
ya, dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran dan bukan paksaan. Next. Nah, untuk segitiga restitusi ya, di sini ada ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari segitiga restitusi di sini adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Sebagai contoh, misalkan seorang murid ya yang melakukan kesalahan, dia sering terlambat. Dengan adanya restitusi, nanti ini akan menjadikan pengalaman dari dia untuk saya seharusnya, karena pengalaman dari kemarin saya sering terlambat, untuk hari ini kalau bisa saya tidak boleh terlambat lagi ya. Belajar dari pengalaman yang sudah dilakukan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan ya. Ini adalah antara pemberi hukuman dengan yang melanggar peraturan. Ini hubungannya bisa terjaga dengan baik ya. Kita adalah ibaratnya sebuah keluarga di sekolah. Bapak ibu guru adalah sebagai orang tua dan siswa adalah anaknya. Jadi di sini adalah bagaimana menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara guru dengan murid ya. Kemudian restitusi di sini adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, apa nak yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ini adalah merupakan sebuah penawaran ya. Kemudian restitusi ini menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia akan introspeksi diri. Kira-kira apa yang salah dengan diri saya ya, sehingga saya bisa melakukan hal yang seperti ini. Kemudian restitusi di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ini adalah merupakan sebuah alasan. Jadi alasan dia apa? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara cara-cara yang lain, yaitu yang tadi ya, lebih baik dari hukuman, lebih baik dari konsekuensi. Kemudian restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Jadi kita membentuk karakter anak. Karena membentuk karakter anak itu butuh panutan, butuh tauladan, butuh contoh. Kemudian di situ juga membentuk sesuatu. Jadi kita itu seperti mengukir Bapak Ibu. Bagaimana hasil ukiran kita itu bisa bagus ya. Kita itu sedang mengukir siswa. Siswa itu mau diarahkan kemana itu tergantung dari kita ya. Kemudian restitusi ini fokus pada solusi ya. Jadi dengan restitusi di sini memberikan solusi yang terbaik kepada siswa yang nantinya bisa untuk diterapkan. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah dia mengakui kesalahan, setelah dia itu kuat, ya menjadi individu-individu yang siap untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Dalam segitiga restitusi di sini modelnya seperti ini ya. Nanti bisa kita dalami lebih dalam lagi. Next Mbak. Langkah-langkah segitiga restitusi di sini ada 3. Menstabilkan identitas. Bagaimana kita membuat kenyamanan dulu terhadap anak yang sedang berbuat kesalahan. Kita sapa, bagaimana keadaannya hari ini ya. Jadi kita sapa, kita buat dia nyaman dulu karena dia habis berbuat kesalahan. Jangan langsung kita bla 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 ya. Jadi kita buat hatinya tenang dulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kenapa kok bisa melakukan hal tersebut, itu alasannya apa? Yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan. Apa yang dia lakukan ternyata dia melanggar keyakinan. Sehingga ditanyakan, masih ingat enggak dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Kalau masih, kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar? Ya. Kemudian baru bagaimana mencari solusi. Apa yang akan kamu lakukan ketika untuk memperbaiki kesalahanmu. Ini ya contoh dari menstabilkan identitas. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sehingga anak itu hatinya akan merasa nyaman. Kemudian
kita bisa menyelesaikan ini nak, ya. Atau bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Next. Kemudian bagaimana contoh dari validasi tindakan yang salah, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apabila kamu mempertahankan sikap itu, kamu harus menambahkan sikap baru yang tentunya lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, nak? Nah, bisa kita tanyakan. Masih ingatkah dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa, nak? Ya. Jadi kita tanyakan. Kita tugasnya di sini adalah manajer, hanya menanyakan saja. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat. Ibu memanggil kamu pada hari ini karena menurut data dari ibu itu ada belas yang belum. Oh iya, ini sudah terakhir. Kira-kira kenapa usia kok belum? Maaf bu, kegiatan di luar sekolah yang menunggu kegiatan. Iya, kegiatannya kalau boleh tahu apa? Kamu menyukai kimia olahraga ya? Iya, sesuatu yang bagus sekali. Tapi sebagai pelajar kamu juga harus bisa mengutamakan tugasnya sebagai pelajar. Belajar dari hal tersebut ya. Lucia, kamu masih ingat kelas yang berikutnya? Iya, kira-kira apa? Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Oke, Lucia, kira-kira untuk memperbaiki dari kesalahan kamu tidak mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Saya meminta aku tugas secara berjanji akan memperbaiki semua dengan cara mengurangi kegiatannya membawa perspektif. Kemudian kapan kamu akan untuk memulai mengumpulkan tugas tepat waktu? Insya nanti saya jadi ya memang ya tugas yang diberikan itu seharusnya dikumpulkan tepat pada waktunya. Nah, berhubung kamu mengumpulkan yang terlambat dan kamu berjanji akan mengumpulkan mulai besok ya, sehingga di sini ibu mempunyai sebuah saran ya, bahwa kamu sudah dewasa, sudah duduk di bangku sekolah menengah pertama, sehingga kamu harus bisa untuk memanage waktu ya. Jadi mempunyai skala prioritas, mana waktu yang untuk saya belajar, mana waktu yang untuk melakukan kegiatan yang kamu suka. Jadi kamu sebagai pelajar harus mendahulukan kewajiban kamu dulu sebagai seorang pelajar, sehingga kalau kewajibannya itu sudah diselesaikan semuanya, baru kamu boleh melakukan kegiatan atau aktivitas yang kamu sukai ya. Jadi seperti itu saran dari ibu. Kamu harapan dari ibu, kamu bisa melakukan dengan baik, mengutamakan tugasmu sebagai seorang pelajar, dan selain itu kamu juga nantinya bisa memilih waktu dengan baik. Itu saran dari ibu. Oke, terima kasih saran. Dengan saya sekali lagi berterima kasih lambat. Ya, terima kasih. Demikian contoh dari restitusi segitiga.
Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari materi yang saya sampaikan ada hal-hal yang mungkin perlu untuk ditanyakan. Silakan. Ya, Bu Herwin. Terima kasih Bu Dian atas waktunya yang diberikan. Di sini saya akan menanyakan mengenai keyakinan kelas. Selama ini saya menemui itu keyakinan kelas kan dibentuk wali kelas dan murid atau peserta didik. Yang saya tanyakan, keyakinan kelas untuk guru mapel itu langkahnya apa atau caranya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu Herwin atas pertanyaannya ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat oleh wali kelas ya. Tetapi guru mapel itu boleh menambahkan keyakinan kelas yang sudah ada. Misalkan di situ ada poin yang belum dimasukkan bisa ditambahkan. Jadi kita bisa saling melengkapi ya. Sehingga dari situ terbentuk sebuah kolaborasi yang sangat bagus sekali antara murid, wali kelas dan guru mapel yang lain. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan oleh Bapak Ibu guru untuk menghadiri undangan saya. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, bisa menambah wawasan kita semua, yang nantinya kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan budaya yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.